Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok 3 pada mata kuliah pengembangan sumber daya pembelajaran yang akan membawakan materi mengenai sumber belajar pada pendidikan formal dan non-formal. Nah, baik, sebelum lanjut pada materi, di sini saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Oktinia Ramdhani dengan NIM/KIR 1009. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Mengsel Panggalo dengan NIM/KIR 1021. Lalu yang terakhir yaitu ada Putu Wicitra Febriani dengan NIM/KIR 1024. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan jenis pendidikan yang secara resmi diatur oleh lembaga pendidikan dan pemerintahan. Sedangkan pendidikan formal berperan dalam memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi peserta didik untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan pasar kerja. Definisi para ahli menggarisbawahi pentingnya institusi pendidikan dan rencana pembelajaran yang terstruktur dalam pendidikan formal, serta peran pendidikan dalam menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Yang kedua yaitu peraturan dan perundangan mengenai pendidikan formal. Pentingnya peraturan dan perundangan dalam pendidikan formal adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas, adil, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya peraturan yang baik, pendidikan formal dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mencapai tujuan pendidikan dan perkembangan masyarakat. Peraturan dan perundangan mengenai pendidikan formal bervariasi di setiap negara. Contoh umum tentang jenis peraturan dan perundangan yang biasa ada dalam konteks pendidikan formal dan non-formal. Yang pertama, Undang-Undang Pendidikan. Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja umum untuk penyelenggara pendidikan formal, termasuk struktur jenjang pendidikan, tujuan pendidikan, hak dan kewajiban peserta didik, dan lain-lain. Yang kedua, kebijakan kurikulum. Pemerintah atau otoritas pendidikan yang biasanya mengeluarkan kebijakan yang mengatur kurikulum yang harus diikuti oleh sekolah-sekolah. Yang ketiga, standar pendidikan. Standar pendidikan adalah pedoman yang mengukur kemampuan peserta didik dalam berbagai mata pelajaran dan keterampilan. Dan yang keempat, peraturan terhadap sekolah dan lembaga pendidikan. Mencakup persyaratan lisensi, sarana fisik, kualifikasi pengajar, dan prosedur evaluasi. Dan yang kelima, perlindungan peserta didik. Ini mencakup hak-hak tergantung jawaban peserta didik, prosedur, keluhan, keamanan, dan aspek kesejahteraan fisik dan emosional peserta didik. Dan yang terakhir yaitu pendanaan pendidikan. Perundangan juga mengatur pendanaan pendidikan, termasuk alokasi anggaran untuk pendidikan formal. Ini termasuk sumber-sumber pendanaan seperti pajak, dana federal, atau dana negara. Baik, materi yang ketiga yaitu berbagai pendidikan formal. Yang pertama itu pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk memperluas dan melanjutkan pendidikan dasar serta mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjadi anggota masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh universitas, perguruan tinggi, institut, dan lembaga pendidikan lain yang sederajat.
Nah, materi yang keempat yaitu sumber belajar pada pendidikan formal. Sumber belajar dalam pendidikan formal mencakup berbagai jenis materi dan alat yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan resmi. Berikut adalah beberapa contoh sumber belajar dalam pendidikan formal, yaitu yang pertama buku teks. Buku teks adalah sumber belajar utama. Dan yang kedua yaitu materi audiovisual. Materi audiovisual seperti rekaman audio, video, dan presentasi multimedia. Dan yang ketiga, sumber digital. Sumber digital mencakup situs web, aplikasi, dan perangkat lunak pendidikan yang dapat diakses secara online. Dan yang keempat, lokakarya dan seminar. Dalam bentuk pembelajaran langsung, di mana peserta didik berpartisipasi dalam diskusi, latihan, dan pemecahan masalah. Definisi pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal merupakan jenis pendidikan yang terstruktur dan diselenggarakan di luar kerangka pendidikan formal yang resmi, seperti sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan ini bersifat lebih fleksibel dan biasanya tidak mematuhi persyaratan jenjang pendidikan yang kaku seperti pada pendidikan formal. Baik, materi selanjutnya yaitu peraturan dan perundangan mengenai pendidikan nonformal. Undang-Undang Dasar atau UUD pendidikan nonformal biasanya disebutkan dalam UUD sebagai bagian dari hak pendidikan yang lebih luas. UUD menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Adapun peraturan dan perundangannya, yang pertama, UUD. UUD biasanya menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Pendidikan, menentukan prinsip-prinsip, tujuan, dan kerangka kerja umum. Kemudian yang ketiga ada regulasi pemerintah. Ini dapat mencakup persyaratan lisensi atau akreditasi. Kemudian yang keempat ada kurikulum. Ini membantu memastikan bahwa program-program non-formal memiliki tingkat kualitas tertentu. Kemudian yang kelima ada sertifikasi dan akreditasi. Beberapa program pendidikan non-formal dapat memerlukan sertifikasi dari otoritas atau badan tertentu untuk memastikan kualitasnya. Dan yang terakhir ada dana dan bantuan. Ini dapat berupa subsidi, hibah, dan bantuan lainnya. Selanjutnya, berbagai pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah suatu jalur pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan. Yang pertama ada kelompok bermain atau KB, yang kedua ada taman penitipan anak atau TPA, yang ketiga ada lembaga khusus, yang keempat ada sanggar, yang kelima ada lembaga pelatihan, yang keenam ada kelompok belajar, yang ketujuh ada pusat kegiatan belajar masyarakat, Sumber belajar pada pendidikan nonformal. Sumber belajar dalam pendidikan nonformal sangat beragam dan bisa mencakup berbagai media, alat, dan metode pembelajaran yang fleksibel. Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nonformal adalah bagian terpadu dari Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari materi yang telah kami jelaskan, yaitu yang pertama, pendidikan formal yaitu jenis pendidikan yang secara resmi diatur oleh lembaga pendidikan dan pemerintah. Nah, peraturan dan perundangan mengenai pendidikan formal bervariasi dari satu negara atau wilayah ke negara atau wilayah lainnya. Nah, berbagai tingkat pendidikan formal yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, sumber belajar dalam pendidikan formal seperti buku teks, materi audiovisual, sumber digital, lokakarya dan seminar, dan juga jurnal dan bahan ajar. Nah, pendidikan nonformal yaitu jenis pendidikan yang terstruktur dan diselenggarakan di luar kerangka pendidikan formal yang resmi seperti sekolah dan perguruan tinggi. Nah, peraturan dan perundangan mengenai pendidikan nonformal dapat bervariasi dari negara ke negara. Lalu juga pendidikan nonformal yaitu program paket A setara SD, paket B setara SMP, dan juga paket C setara dengan SMA. Nah, lalu yang terakhir yaitu sumber belajar dalam pendidikan nonformal sangat beragam dan bisa mencakup berbagai media, alat, dan metode dalam pembelajaran yang fleksibel.
Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam tutur kata terdapat kesalahan. Kami mohon maaf, terima kasih, dan saya tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harum.